Jiwa yang terpilih, waktu yang kau miliki kini hampir habis. Hanya tersisa 21 menit dari detik ini sebelum dua utusan agung, dua pejabat yang dikirim langsung oleh Tuhan datang memasuki jalan hidupmu. Pertanyaan yang harus kau jawab adalah, apakah dirimu siap menyambut kedatangan mereka? Atau justru akan membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu saja? Sebab momen ini bukan momen biasa. Inilah titik penentu yang akan mengubah arah perjalanan hidupmu selamanya. Jangan sekalipun kau menganggap ini kebetulan. Jangan berpikir pesan ini hanyalah video tanpa arti. Ada maksud yang luhur mengapa engkau dipertemukan dengannya pada saat ini juga. Pernahkah engkau merasakan ada kekuatan gaib, tak terlihat namun nyata, yang bekerja diam-diam di balik tirai kehidupanmu? Seakan ada tangan tak kasat mata yang mengatur langkahmu, kadang menunda, kadang mempercepat, kadang memaksamu berhenti sejenak agar kau tak salah arah. Wahai jiwa pilihan, Tuhan tidak pernah keliru ketika Ia menunjuk seseorang. Dan hari ini, ketahuilah bahwa dua pejabat yang akan datang itu bukanlah manusia biasa. Mereka adalah simbol dari keagungan ilahi. Yang satu hadir membawa pengingat, sedang yang lain datang mengemban peringatan. Dua-duanya bagaikan cermin nasibmu, akan menentukan apakah engkau siap melangkah ke pintu takdirmu atau tetap terperangkap dalam lingkaran lama yang melelahkan jiwa. Izinkan aku bertanya dengan jujur kepadamu, apakah hatimu benar-benar sudah siap? Sebab angka 21 menit bukanlah angka acak. Itu adalah tanda bahwa waktumu untuk menunda, meragukan, atau bahkan melarikan diri dari panggilan hidupmu kini semakin sempit. Tuhan telah lama menunggu. Ia ingin melihat apakah engkau berani membuka hati, melapangkan pikiran, dan menyerahkan jiwamu kepada apa yang akan segera datang. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan pesan ini. Satu kali saja kau menutup mata, kesempatan besar itu dapat hilang dan boleh jadi tak akan pernah kembali lagi. Sebelum kita masuk lebih dalam pada pesan besar yang ilahi ini, izinkan aku mengajakmu, wahai jiwa pilihan, untuk mendukung saluran ini. Tekan tombol like saat ini juga. Karena dengan itu engkau sedang meneguhkan niat kepada dirimu sendiri bahwa engkau siap menerima energi positif yang dipancarkan semesta. Jangan lupa subscribe agar engkau tidak tertinggal setiap pesan penting yang mampu membuka jalan kehidupanmu. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai penanda bahwa engkau siap dipeluk oleh perlindungan dan bimbingan Tuhan melalui pesan ini. Ingatlah, sudah ribuan jiwa pilihan hadir di ruang ini. Mereka bukan hanya menonton, melainkan benar-benar merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka. Jangan biarkan dirimu menjadi sekedar penonton yang terlewatkan, karena perjalanan kita baru saja mulai. Bab 1. Dua pejabat sebagai simbol ilahi. Pada malam ketika hatimu terasa paling sunyi, Tuhan tidak membuka langit lalu berbisik di telingamu. Ia memilih cara lain, mengirimkan dua pejabat suci ke persimpangan hidupmu. Keduanya datang tanpa dentuman drum, tanpa tiupan trompet. Yang pertama mendekat, mengetuk perlahan, sambil membawa peta jawaban. Ia menyingkapkan jalan yang dulu hanya bersembunyi di dalam doa-doamu. Yang kedua berdiri sedikit di belakang, menyembunyikan sebuah ujian di balik senyum tipisnya. Kehadiran mereka menghadirkan dua hawa yang berbeda. Yang satu menyejukkan bagaikan embun sebuh, yang lain menghangatkan bagai matahari siang yang menantang jiwa. Dalam diam, rohmu memahami, ini bukan sekedar pertemuan antar manusia. Ini adalah bahasa ilahi yang sedang menyelemah menjadi peristiwa. Tuhan sedang menuliskan takdir dengan pena yang tak terlihat. Dan kedua pejabat itu adalah ukiran kaligrafinya. Yang pertama menegaskan bahwa doamu telah sampai ke langit. Yang kedua memastikan bahwa imanmu layak menang jawaban itu.
Ketika engkau melangkah mengikuti pejabat pertama, jalan di hadapanmu terasa mulai terbuka. Pintu yang dahulu terkunci rapat kini memberi celah. Kesempatan kecil berkembang menjadi kemungkinan besar. Ia mengajarkanmu membaca tanda-tanda, angka yang berulang, pertemuan kebetulan, intuisi yang menyala tepat saat engkau meragu. Inilah jawaban dari doa yang kau panjatkan. Seakan semesta sendiri berbisik, inilah saatnya. Rezeki mulai mengalir, orang-orang datang menolong tanpa diminta. Gagasan tiba-tiba muncul di bibirmu ketika kau paling membutuhkannya. Namun, di balik kelembutan jawaban itu, bayangan pejabat kedua tak pernah jauh. Ia menyisipkan kerikil kecil di dalam sepatumu, menunda jadwalmu, menghadirkan kesalahpahaman kecil yang menguji kesabaranmu. Disitulah kau belajar bahwa jawaban tanpa ujian hanya akan melahirkan kesombongan. Sedangkan ujian tanpa jawaban bisa menjerumuskan keputusasaan. Tuhan memiliki keseimbangan. Ia memberi hasil agar engkau pandai bersyukur, dan ia menaruh rintangan agar syukurmu berakar dan bertulang. Hingga akhirnya, engkau berdiri di ambang sebuah gerbang baru. Tangan kananmu menggenggam peta, tangan kirimu membawa cermin. Peta dari pejabat pertama menunjukkan arah yang pasti. Cermin dari pejabat kedua menyingkapkan siapa dirimu ketika tak seorang pun melihat. Apakah engkau tetap jujur saat mudah untuk berbohong? Apakah engkau tetap lembut saat mudah untuk marah? Apakah engkau tetap teguh saat mudah menyerah? Di titik inilah kau akhirnya memahami bahasa Tuhan sepenuhnya. Jawaban adalah anugerah yang dititipkan. Ujian adalah kunci yang memampukan. Jika engkau mampu merangkul keduanya dengan iman yang tenang, bekerja tanpa mengeluh, berserah tanpa menyerah, maka setiap langkahmu akan menjelma menjadi doa yang bergerak. Dan saat kau menyeberangi gerbang itu, dua pejabat ilahi itu menunduk hormat. Tugas mereka selesai. Engkau bukan lagi sekedar penerima tanda. Engkau telah menjadi tanda itu sendiri. Bukti bahwa ketika langit berbicara melalui perantara yang dijarinya bukan sekedar telinga yang peka, melainkan hati yang berani percaya. Bab 2. Sang Pemberi Jalan. Ia hadir tepat ketika keletihan dan keraguan mulai mengaburkan arah. Bukan dengan cahaya sorot yang menyilaukan, melainkan lewat tanda halus yang pas dengan kebutuhan jiwamu. Kadang wujudnya seorang asing yang menuturkan kalimat sederhana, namun mampu menyalakan kembali api gagasan yang lama padam. Kadang hanya berupa pesan singkat, artikel yang tiba-tiba muncul di beranda, atau undangan yang seolah kebetulan, tapi terasa sangat tepat. Bahkan bisa saja ia menyingkapkan petunjuk lewat mimpi yang begitu jernih, hingga saat terbangun kau merasa menggenggam peta takdir. Dalam benakmu muncul arah yang jelas, langkah awal yang pasti, dan keberanian yang mengalir hangat seperti arus kehidupan. Kehadirannya membuka ruang di dunia yang semula terasa sempit, menyingkap pintu yang selama ini tersembunyi oleh lapisan ketakutan. Energi ilahi mengalir melalui dirinya, mengatur detail kecil agar segalanya selaras. Jam yang kebetulan pas, pertemuan yang tak terduga, kata kunci yang terus berulang. Semua itu bukan kebetulan belaka. Itulah bahasa langit yang berbisik, kini saatnya bergerak. Di hadapan sosok pertama ini, hatimu belajar membedakan antara sekadar keinginan dan panggilan sejati. Ia tidak menjanjikan fata morgana, melainkan menata kembali fokus hidupmu. Apa yang benar-benar penting, siapa yang perlu dihubungi, kebiasaan apa yang mesti segera dihentikan. Kau melihat sendiri bagaimana satu disiplin kecil membuka dua peluang, lalu dua peluang melahirkan 5 kemungkinan yang dahulu terasa mustahil. Ia menuntunmu membaca kompas batin. Jika damai semakin menguat saat memikirkan satu langkah, itulah arah yang patut ditempuh. Jika dadamu terasa sempit, itulah tanda untuk meninjau ulang. Kau dikuatkan menutup pintu yang tak lagi menyehatkan dan berani mengetuk pintu yang lebih tulus meski belum tahu apa yang menunggu di baliknya. Di titik ini, iman tak lagi sekedar teori, ia menjelma gerakan. Doa menjadi jadwal, niat terukir dalam tindakan. Ketika kau menuruti petunjuknya, realitas ikut merespons. Orang yang tepat datang, sumber daya mengalir. Kebetulan menjadi pola yang konsisten.
Sang pemberi jalan tidak mengambil alih hidupmu. Ia hanya menyalakan lampu dan menahan pintu agar kau berani melangkah. Kau pun belajar bahwa kesempatan jarang berteriak. Ia lebih sering berbisik, menanti hati yang peka dan tangan yang siap bekerja. Memilih untuk tegak, menyusun rencana, menepati komitmen kecil, menjaga ucapan syukur tiap malam, sibuk memperluas saluran rezeki. Di momen itu kau sadar, Yang Maha Tinggi tidak sekedar menjawab doamu. Ia memampukanmu menjadi jawaban bagi doa itu sendiri. Dan sang pemberi jalan, penjaga awal perjalanan, hanya tersenyum di ambang tugasnya yang rampung ketika kau melangkah melewati pintu yang telah lama menantimu. Bab 3. Sang Penguji. Ia hadir tanpa bunga ucapan, justru lewat kabar kecil yang mengusik ritme. Rencana yang tiba-tiba batal, pesan yang disalahpahami, pintu yang semula terbuka mendadak menutup. Di sanalah engkau mengenal sosok kedua ini. Bukan utusan yang memanjakan, melainkan guru yang menajamkan jiwa. Ia menempatkanmu di hadapan keraguan paling nyaring, menebar hambatan yang tampak tak masuk akal, bahkan sesekali mengizinkan rasa sakit menembus tulang keyakinan. Namun di balik semuanya tersembunyi maksud yang suci. Sang Pencipta sedang memurnikan hatimu agar jawaban yang datang tak disambut kesombongan, melainkan kerendahan hati. Ia adalah guru yang membuatmu haus supaya saat air ditemukan, engkau tahu nilainya dan menjaganya dengan setia. Sang Penguji mengajarimu seni menahan reaksi. Saat provokasi muncul, ia menunggu pilihanmu. Apakah kau tergesa marah atau memilih kebijaksanaan yang tenang? Ketika jalan memutar, ia mengukur kesabaran. Apakah kau memaksa ego menembus dinding atau menunduk mencari kunci yang diam-diam sudah ada di saku? Ia mengikis keterikatan pada pujian, menyingkap ambisi yang berisik, menelanjangi motif tersembunyi di balik niat baik. Kau mungkin merasa sendirian, padahal sesungguhnya sedang dipisahkan dari kebisingan agar mampu mendengar suara Tuhan yang paling halus. Di bawah tekanannya, kesabaranmu berubah dari slogan menjadi otot yang nyata. Keteguhanmu beralih dari retorika menjadi langkah yang konsisten. Ia menata ulang jam doamu, merapihkan jadwal kerjamu, membersihkan kata-kata di mulutmu, sebab lisan yang terjaga adalah pagar pertama bagi takdir. Hingga akhirnya kau paham, Sang Penguji bukan musuh perjalananmu. Ia tidak berdiri untuk menutup langit, melainkan memastikan engkau cukup lapang memikul hujan berkah ketika langit terbuka. Hambatan-hambatannya adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu saat tak seorang pun melihatmu. Apakah engkau tetap jujur ketika peluang curang terbuka? Tetap lembut ketika luka masih perih? Tetap berserah sembari terus bekerja? Dan ketika kau lulus, bukan karena jalan tiba-tiba menjadi mudah, melainkan karena kau memilih untuk tetap benar, barulah hamparan di depan terasa lain. Batu masih ada, namun kaki dan hatimu telah terlatih menari di atasnya. Di tepi gerbang baru, Sang Penguji menunduk pelan. Ia tahu tugasnya selesai ketika engkau berhenti bertanya, "Mengapa ini menimpaku?" dan mulai bersaksi, "Tuhan sedang membesarkan jiwaku agar layak bagi jawabannya." Bab 4. Makna 21 menit. Angka 21 bukanlah sekedar deretan hitungan biasa. Ia adalah denyut rahasia, ketukan ilahi yang menyatukan niat, kata, dan langkah menjadi satu frekuensi harmoni. Angka 2 melambangkan kemitraan, akal dan iman, usaha dan doa, tekad dan pasrah. Ia menggambar garis lurus menuju tujuan, fokus, tegas, dan tak terpecah. Ketika angka 2 dan 1 bersatu, tercipta celah waktu yang tipis namun sakral. Sebuah ruang hening di mana pintu rizki dan petunjuk semesta bergerak seirama dengan detak hatimu. Di sela waktu inilah, keberanian sekecil bisikan dihitung besar. Kalimat sederhana menjelma sumpah dan keputusan ringan sanggup mengubah lintasan takdir.
Bukan kebetulan bila hatimu gelisah ketika melewatkannya. Itu alarm langit, tanda roda nasib berputar menunggumu menekan pedal. Tuhan sedang menawari kesempatan terakhir sebelum pintu keberuntungan berpaling arah, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkanmu dari kebiasaan menunda. Gunakan 21 menit itu sebagai ritual keselarasan, bukan hanya sebagai durasi. Di awal, tenangkan napas dan sucikan niat. Ucapkan dengan jernih apa yang kau kejar dan mengapa itu membawa nasihat bagi banyak jiwa, sebab rezeki paling cepat menghampiri niat yang melayani. Biarkan tubuh bekerja sama dengan doa. Tulis satu kalimat komitmen, kirim satu pesan penting, atau ambil satu langkah kecil yang lama tertunda. Mengajukan proposal, menyunting naskah, menghubungi mitra, menerbitkan karya. Di pertengahan, jagalah ucapan dari keluhan. Rasa syukur adalah oli takdir, membuat roda peluang berputar lembut. Di akhir, serahkan hasil tanpa melepaskan disiplin. Tutup dengan doa yang tegas. Aku bergerak karenamu, bimbinglah sisanya. Begitu sederhana, namun energi ilahi bekerja di detail yang rapi. Dalam 21 menit ini, engkau tak sekedar berharap, tapi kau mengikat harapan pada tindakan, dan semesta mengikat tindakanmu pada waktu yang tepat. Bila momen ini terlewat, pintu tidak lenyap. Ia hanya bergeser menuju jiwa yang lebih sigap. Itulah mengapa rasa nyaris terasa menyakitkan. Nyaris mengirim, nyaris memulai, nyaris berani. Engkau tidak diciptakan untuk hidup di wilayah nyaris. 21 menit adalah jembatan singkat dari ragu ke yakin, dari wacana ke karya, dari doa ke data. Maka pilihlah satu langkah yang tak bisa dibatalkan. Buat komitmen yang terdengar oleh langit dan tercatat oleh bumi. Biarkan waktu menjadi saksi. Pada menit ke-21, engkau bukan lagi penonton nasibmu. Engkau adalah pelari pertama yang menembus garis, membawa tonggak ke babak berikutnya. Dan ketika pintu takdir itu berputar, ia mengenali jejakmu. Inilah jiwa yang bergerak sebelum terlambat. Jiwa yang layak disambut oleh keberuntungan yang tak lagi berpaling. Bab 5. Pertemuan tak terduga. Pertemuan yang datang tiba-tiba adalah salam rahasia dari langit, hadir tepat di tikungan sebelum momen besar. Kadang seorang pengemudi ojek menutup percakapan dengan kalimat yang sama persis dengan doamu semalam. Kadang seorang anak kecil mengucap kata kunci yang menjadi penanda rencanamu. Kadang mesin, lampu, atau angka di layar ponsel bertingkah aneh, seolah memaksa matamu menoleh. Jangan buru-buru menyebutnya kebetulan. Jiwa yang peka tahu saat arus peristiwa mendadak selaras. Jadwal yang bergeser, pesan salah kirim namun justru relevan, orang asing yang menawarkan bantuan di detik mustahil. Itu kuda ilahi yang menggeser langkahmu ke orbit yang benar. Dalam 21 menit ke depan, perlakukan setiap pertemuan seperti janji temu sakral. Hentikan langkah, tarik 3 napas dalam, dan tanyakan dalam hati, pesan apa yang dititipkan di sini? Biarkan mata menangkap kata kunci, nama, tanggal, atau arah yang bergetar di dada. Bila terasa aman dan pantas, bukalah percakapan, ajukan pertanyaan jernih, atau sampaikan niat dengan santun. Jika hanya peristiwa yang berbicara, tangkap sinyalnya lewat tindakan nyata. Kirim pesan yang tertunda, susun ulang kalimat di proposal, ubah rute menuju tempat yang tiba-tiba terasa benar. Engkau akan terheran melihat bagaimana satu sapaan di antrean mampu mengubah strategi, bagaimana pesan singkat dapat memindahkan batu besar di jalanmu, bagaimana satu momen aneh ternyata menyelamatkanmu dari pilihan keliru. Dan bila pertemuan itu terasa tidak ramah, ada rintangan, salah paham, atau gesekan, ingatlah bahwa pemberi petunjuk dan penguji keteguhan kerap berdiri di jembatan yang sama. Yang satu mengarahkan, yang lain menguji kekuatan tekad. Pegang sikap lembut namun tegas. Ucapkan syukur atas setiap petunjuk dan tutuplah momen itu dengan deklarasi mantap. Aku siap menerima arahanmu dan bergerak sekarang. Jangan abaikan getaran di dada ketika tanda itu muncul dalam jendela 21 menit. Pintu keberuntungan mengenali jiwa yang peka dan sigap bertindak.
Saat engkau menanggapi pertemuan tak terduga dengan iman yang bergerak, langit merapikan sisanya, dan yang semula tampak kecil berubah menjadi kunci yang membuka pintu berikutnya. Bab 6. Ujian kesabaran. Ujian kesabaran kerap hadir justru ketika garis akhir mulai tampak di pelupuk harapan. Ia datang dalam rupa gangguan kecil yang diam-diam menggerus semangat. File penting mendadak rusak, komentar sinis menusuk di sudut pesan, janji temu yang tiba-tiba dibatalkan, atau tubuh yang mendadak letih padahal perjalanan hanya tersisa satu langkah lagi. Pada titik di mana niat hampir terhenti, sang pemilik waktu menakar daya tampung jiwamu. Bukan sekadar menilai apakah engkau layak menerima anugerah, tetapi menguji sejauh mana engkau mampu merawatnya. Ingatlah, ujian ini bukanlah hukuman melainkan proses penyaringan. Ia membersihkan motif yang keruh, memisahkan ambisi dari panggilan sejati, dan meneguhkan niat agar tetap murni saat pintu keberkahan terbuka. Bila hati mampu tetap teduh di tengah riuh gangguan, itu pertanda frekuensimu sudah seirama dengan jawaban yang disiapkan semesta. Kesabaran menjadi saksi iman. Pilihan untuk bertahan bukan karena segala sesuatu terasa mudah, melainkan karena keyakinan bahwa janjinya jauh lebih kuat daripada rintangan yang tampak. Bayangkan saat proposal terbaik sudah rapi, jari siap menekan tombol kirim, tiba-tiba jaringan melemah. Lampu padam sekejap, lalu muncul pesan yang meragukan kemampuanmu. Nafas menajam, dada memanas oleh bara amarah yang ingin meletup. Inilah saat sang penguji berdiri di ambang, meneliti keteguhan jiwa. Kau menutup mata sejenak, menyebut namanya dalam hati, menata ulang nafas alih-alih meluapkan emosi. Ketika mengecek ulang dokumen, ditemukan detail kecil yang sebelumnya terlewat. Sesuatu yang mungkin tak terlihat bila segalanya berjalan mulus. Kau pun menyalakan lilin ketenangan di relung hati, bekerja teliti dan sabar. Saat jaringan kembali, kirimanmu justru lebih sempurna. Penundaan itu bukan hambatan, melainkan penempaan. Para malaikat tidak hanya mencatat hasil akhir, mereka mencatat bagaimana responsmu mengubah cerita. Bukan lagi keadaan yang menguasai arah, melainkan keteguhan hatimu. Lulus dari ujian kesabaran berarti menjaga 3 hal tetap kokoh. Lidah, ritma, dan hormat pada proses. Lidah yang dijaga menahan kata-kata yang bisa meruntuhkan jembatan. Ritme yang dijaga membuat langkah tetap maju meski pelan. Hormat pada proses menumbuhkan keyakinan bahwa waktu ilahi selalu tepat, meski zaman usia terasa terlambat. Bisikan dalam hati, aku menahan diri, namun tidak berhenti. Aku lembut, namun tidak mundur. Setiap kali godaan menyerah datang, ingatlah bahwa anugerah sedang berjalan ke arahmu secepat keteguhan yang kau rawat. Maka pelihara fokus, pilih rasa syukur dan terus bergerak dengan tindakan nyata. Di ujung ujian kecil itu, pintu yang sempat terasa jauh akan mendekat kembali. Bukan karena hambatan sirna, tetapi karena jiwamu sudah tumbuh cukup besar untuk memutar kunci. Bab 7. Kekuatan intuisi. Intuisi yang tajam bukanlah ilusi. Ia adalah panggilan lembut dari langit, sinyar samar namun pasti yang hadir ketika 2 pejabat spiritual bekerja di sekelilingmu. Yang pertama adalah sang pemberi jalan yang berbisik lewat getaran damai yang tiba-tiba mengalir di tengah data yang masih kacau. Sebuah arah terasa benar tanpa perlu argumentasi panjang. Yang kedua adalah sang penguji yang mengukur keberanianmu untuk mempercayai bisikan itu meski keadaan tampak tak mendukung. Tanda-tanda halus mulai terasa, dada yang menghangat saat memikirkan satu pilihan, bulu kuduk yang berdiri ketika sebuah nama melintas, angka-angka yang berulang di jam dan layar, atau kalimat yang terus terngiang tanpa sebab. Itu bukan kebetulan, itu kompas batin yang diasah. Logika tidak disingkirkan, ia menjadi sahabat yang memverifikasi sementara intuisi memimpin arah. Belajarlah membedakan antara damai yang tenang sebagai tanda jalan lurus dan sempit yang menekan sebagai isyarat untuk meninjau ulang.
Agar intuisi tidak larut menjadi emosi sesaat, latihlah ritual sederhana, berhenti sejenak dengan 3 tarikan nafas, luruskan niat, lalu dengarkan tubuh. Tanyakan pelan, jika langkah ini kuambil, apakah ketenangan tetap bertahan setelah 5 menit diam? Bila damai tetap tinggal dan pikiran tetap jernih, itu pesan dari sang pemberi jalan. Jika damai lenyap dan yang tersisa hanya rasa takut kehilangan muka atau gelisah ingin membuktikan diri, mungkin itu suara ego yang sengaja disorot oleh sang penguji agar engkau belajar memilah. Catat setiap sinyal kecil, jam, kata kunci, nama orang, arah jalan, karena intuisi semakin kuat saat dihargai. Tautkan pula pada tindakan nyata. 1 pesan yang dikirim, 1 langkah diambil, 1 pintu diketuk. Intuisi yang dihormati akan menjadi peta, sedangkan yang diabaikan akan memudar bagai gemah. Kembangkan metode 3-2-1 untuk menyalakan intuisi pada momen krusial. 3 napas untuk meredakan badai, 2 pemeriksaan niat dan dampaknya bagi orang lain, 1 langkah kecil yang tak bisa ditunda hari ini. Ketika langkah-langkahmu mulai seirama, orang yang tepat akan muncul, hambatan kecil justru merapikan rencana. Itulah konfirmasi bahwa engkau sedang membaca bahasa langit dengan benar. Dan ketika keraguan kembali menggoda, ucapkan dalam hati dengan lembut namun tegas, aku memilih damai yang berakar, bukan panik yang bising. Aku bergerak dengan iman yang bekerja. Inilah kekuatan intuisi ketika 2 pejabat hadir, bukan sekedar firasat manis, melainkan strategi ilahi yang menuntun melintasi ujian, menyambut jawaban, dan menegakkan diri sebagai jiwa yang peka sekaligus teguh. Bab 8. Energi tubuh yang berubah. Tubuhmu ibarat arloji rohani, dan jarum waktunya kini diputar ulang. Tiba-tiba datang rasa letih meski tak banyak bergerak, seolah badai sunyi menguras tenaga. Kadang kepala berputar ringan, seperti kapal yang baru menjejak dermaga setelah pelayaran panjang. Lalu tanpa sebab yang nyata, semangatmu dapat meletup. Ide-ide berdesakan seakan pintu kreativitas dibuka dari dalam. Jangan gentar, itu pertanda arus energi baru sedang menyusup ke dalam sistemmu. Menata ulang kabel-kabel halus yang menghubungkan pikiran, emosi, dan keyakinan. Saat 2 kekuatan bekerja, sang pembuka jalan menyalakan arah, sang penguji menajamkan niat, tubuhmu menerima gelombang dengan frekuensi berbeda. Lelah bukan tanda kalah, melainkan proses peningkatan. Pusing bukan ancaman, tetapi penyesuaian kompas batin. Dan ledakan semangat bukan euforia kosong, melainkan bahan bakar bagi langkah yang lama tertunda. Energi ilahi bergerak bagai fajar, mula-mula samar, lalu menghangat, kemudian terang. Tubuh setia menjadi saksi agar kau melambat sejenak, lalu melesat dengan tepat. Hormati proses itu dengan ritual sederhana yang meneguhkan akar. Minum air hangat perlahan, sebab air adalah medium doa yang mengalir ke setiap sel. Atur nafas 4-4-6, tarik perlahan hingga hitungan 4, tahan 4 detik, hembus hingga 6. Regangkan punggung dan dada agar ruang penerimaan meluas. Letakkan telapak tangan di dada, ucapkan lirih namun mantap. Aku izinkan yang baru masuk dan menata yang lama. Jika lelah datang, jangan paksa diri dalam produktivitas palsu. Pilih istirahat yang penuh kesadaran. 15 menit sunyi tanpa layar, atau langkah-langkah singkat di bawah langit untuk menambatkan diri pada bumi. Bila semangatmu menyala, salurkan dalam 1 tindakan nyata. 1 pesan penting terkirim, 1 halaman tertulis, 1 panggilan dilakukan. Ingat, energi yang tak diberi jalur akan gelisah. Energi yang diberi jalur akan menjelma karya. Dan karya adalah syukur yang paling nyaring terdengar di langit. Amati pola tubuhmu selama 21 menit berikut. Catatlah kapan hangat menjalar, kapan dada terasa lapang, kapan kepala menjadi ringan. Tuliskan 3 kata kunci yang hadir, mungkin nama, ide, atau arah. Itulah petunjuk yang dititipkan bersama arus baru. Bila ketidaknyamanan memuncak, ucapkan pelan namun tegas. Aku selaras, aku tertata, aku dipandu. Lalu bergeraklah kecil tapi nyata.
Rapikan meja kerja, ganti kalimat pembuka naskah, lakukan pergeseran sederhana. Sebab setiap gerakan kecil di bumi memantulkan perubahan besar di langit. Pada akhirnya engkau akan mengerti, tubuh bukan penghalang perjalanan rohani, melainkan altar tempat jawaban diturunkan dan ujian disucikan. Dengarkan bahasanya, lelah yang mengajak hening, pusing yang menuntun rendah hati, semangat yang mendorong melangkah. Maka gelombang tak lagi membingungkan. Engkau menjadi pelayar yang paham angin, menegakkan layar tepat waktu, dan tiba di pelabuhan yang memang telah disiapkan untukmu. Bab 9. Pesan lewat mimpi. Malam bukan sekedar panggung bagi bayangan pikiran. Ia menjelma menjadi lorong hening tempat dua utusan langit bertukar isyarat tanpa suara. Sang pemberi jalan kerap hadir sebagai peta hidup yang berdenyut, pintu yang terbuka perlahan, nama yang terdengar begitu jernih, jarum jam yang berhenti pada angka tertentu, atau perjalanan yang menuntunmu ke arah serupa berulang kali. Sementara itu, sang penguji menampakkan diri sebagai labirin penuh teka-teki, kereta yang sengaja terlambat, percakapan yang terputus-putus, semuanya menguji apakah engkau tetap menjaga kompas ketenangan saat rute tiba-tiba berbelok. Ketika terjaga, perhatikan getar tubuhmu, dada yang terasa hangat, nafas yang mengalir damai, atau justru dada yang sempit seolah ada ruang batin yang perlu ditata ulang. Itu bukan kebetulan, itu adalah tinta halus yang menulis halaman baru takdirmu. Jika mimpi terasa lebih nyata daripada dunia nyata, anggaplah itu undangan resmi dari langit. Sebelum tidur, bisikan doa yang jernih. Tuhan, sampaikan pesanmu dengan cara yang dapat kupahami dan teguhkanlah aku untuk menaatinya. Sediakan buku kecil di sisi bantal. Saat terbangun, bahkan di tengah malam, tuliskan 3 hal yang paling menonjol. Kata kerja yang menggambarkan kejadian, simbol-simbol, warna, tempat, benda atau angka jam, dan tanggal yang berulang. Jangan terburu menafsirkan seluruh alur mimpi seperti menonton film. Cukup simpulkan inti pesannya dalam judul singkat. Lalu uji dengan 2 penyaring. Apakah mengingat mimpi itu menghadirkan ketenangan yang mantap, biasanya suara sang pemberi jalan, atau justru memantik kegelisahan ego yang ingin membuktikan diri, pertanda sorotan sang penguji agar kau menelaah motifmu. Bila simbol yang sama datang berulang, entah pintu, jembatan, kompas, atau nama seseorang, percayalah, itu bukan hiasan semata, melainkan instruksi. Ingatlah, intuisi menuntun, logika menegaskan, dan tindakan mengesahkan. Saat fajar menyentuh jendela, berikan mimpi itu langkah nyata. Dalam 21 menit pertama setelah bangun, lakukan satu gerakan kecil yang tak dapat dibatalkan. Kirim pesan kepada nama yang disebut, lakukan riset singkat tentang peluang yang terlintas, tulis paragraf pembuka proposal yang semalam hadir, atau tutup pintu yang jelas diminta untuk dibiarkan tertutup. Ucapkan deklarasi singkat sebelum bertindak. Aku setia pada petunjukmu, aku melangkah dalam damai. Pada titik ini, 2 utusan bekerja bersamaan. Yang satu menyalahkan arah, yang lain meneguhkan tekad di tengah gangguan kecil yang mungkin datang. Mimpi yang dihormati menjelma peta. Peta yang diikuti berubah menjadi jalan. Dan jalan yang dilalui membuka pintu yang telah lama menantimu. Kau tak lagi mengejar tanda. Tandalah yang mengejarmu ketika hati berani percaya dan tangan berani bekerja. Bab 10. Orang-orang yang hilang dan datang. Dalam beberapa jam atau hari ke depan, engkau mungkin menyaksikan pola yang tak lazim. Seseorang yang dahulu ramai hadir tiba-tiba meredup dan menjauh. Sementara sosok lain, mungkin baru kau kenal, mungkin lama tak bersua, mendadak mendekat dengan kehangatan yang pas. Jangan tergesa menilai ini sekedar drama antar manusia. Ini adalah pergeseran energi yang diatur oleh 2 utusan tadi. Sang pemberi jalan menata arus agar orang-orang yang selaras dengan panggilan jiwamu duduk di barisan depan perjalananmu.
Sang penguji perlahan menarik tirai dari hubungan yang tak lagi sejalan dengan pertumbuhan batinmu. Yang pergi bukan musuh, yang datang bukan kebetulan. Mereka semua adalah penanda arah. Ada yang menunjukkan apa yang perlu dilepas agar tanganmu lapang. Ada yang dihadirkan untuk menguatkan langkah yang Tuhan restui. Ujian sejatinya terletak pada cara engkau menanggapi. Saat jarak mendadak terbentuk, ego mungkin ingin mengejar, menjelaskan, atau membuktikan sesuatu. Disitulah sang penguji berdiri, mengamati. Apakah engkau memilih tetap tenang dan bersyukur, atau terperangkap ketakutan akan ditinggalkan? Belajarlah membedakan. Meninggalkan tidak selalu berarti membenci, dan mendekat tidak selalu mengikat tanpa batas. Engkau boleh menutup pintu dengan penuh hormat, tanpa menutup hati. Sebab yang berpulang maupun yang datang adalah bagian dari alur suci yang menuntunmu menuju perjalanan berikutnya. Bab 11. Keberuntungan yang tidak biasa. Engkau dapat menyambut hadirnya sosok baru dengan kebijaksanaan, tanpa pernah menyerahkan kemudi hidupmu. Buatlah 2 catatan kecil. 1 berisi hal-hal yang patut disyukuri dari mereka yang telah berlalu, dan 1 lagi memuat apa yang ingin dijaga dari mereka yang hadir kini. Langkah sederhana ini menata niat agar hubungan tidak terikat oleh rasa kekurangan, melainkan berlabuh pada misi yang lebih luhur. Ingatlah, Sang Pemberi Jalan mengutus mitra, guru, dan kesempatan yang membawa kunci khusus. Tugas sejati bukan memaksa setiap tamu membuka seluruh pintu, melainkan mengenali kunci yang mereka bawa. Jadikan setiap pertemuan dan perpisahan sebagai praktik rohani yang lembut. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam 3 kali ketika seseorang menjauh ataupun mendekat. Bisikan dalam hati doa berkah. Terima kasih atas peranmu. Aku melepas dan menyambutmu dengan damai. Lalu bergeraklah, ambil 1 tindakan yang sejalan dengan panggilan jiwamu hari ini. Merapikan batas, menindaklanjuti undangan, atau menutup ruang yang menguras tenaga. Nyatakan perlahan namun tegas, aku tidak kehilangan apapun. Aku sedang diluruskan. Yang pergi diringankan, yang datang dipantaskan. Saat responmu demikian, 2 petugas langit bekerja bersamaan. Sang Pemberi Jalan memperluas jaringan takdirmu, sementara Sang Penguji mencabut ketergantungan yang melemahkan. Pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang menetap atau berlalu, melainkan tentang hati yang berani menjaga kejernihan. Sebab hanya hati yang jernih yang menjadi rumah bagi pintu keberuntungan tepat di tempat kaki berpijak. Keberuntungan yang tak lazim kerap datang dengan wajah sederhana, menemukan selembar uang ketika dompet kosong, antrian yang tiba-tiba terbuka kalau waktu mepet, pesan tersasar yang justru memuat jawaban yang dicari, atau hujan yang berhenti tepat ketika langkahmu harus beranjak. Jangan tergesa menyebutnya kebetulan. Itu jejak halus Sang Pemberi Jalan, tanda lembut agar hati menoleh dan berbisik, arah ini benar. Ia jarang menampilkan keajaiban yang riuh. Ia memilih membisikkan pola, angka yang berulang, keringanan biaya yang tak terduga, pintu yang semula tampak tertutup namun lentur saat disentuh. Tugas mula untuk peka, sebab anugerah kecil ini bukan sekedar hiburan rohani, melainkan tanda bahwa jalur dan waktumu tengah diselaraskan dari langit. Perlakukan setiap keberuntungan kecil sebagai remah roti yang menuntun ke gerbang besar. Saat itu terjadi, lakukan tidak langkah sederhana, bersyukur, menata niat, dan bergerak. Ucapkan syukur singkat, terima kasih Tuhan, aku menangkap arah ini. Lalu tanyakan, untuk langkah mana sinyal ini menjadi konfirmasi. Setelah itu ambillah tindakan yang tak bisa dibatalkan dalam 21 menit. Kirim proposal yang tertunda, balas pesan peluang, rekam paragraf pembuka, atau hubungi nama yang tadi melintas. Catat jam, tempat, dan rasa di dada. Hangat, lega, mantap. Pola yang dihormati akan berulang dengan kilau yang semakin jelas. Keberuntungan kecil bukanlah tujuan, melainkan sinyal navigasi.
Saat disambut dengan syukur yang menubuh menjadi tindakan, sang pemberi jalan seolah menyalakan lampu berikutnya di koridor perjalananmu. Satu demi satu, cukup terang untuk melangkah tanpa ragu. Tetaplah rendah hati, sebab di balik setiap kemudahan, sang penguji sering berdiri beberapa langkah di belakang, mengamati keteguhan integritas. Keberuntungan kecil bisa menjadi ujian. Apakah engkau menjadi lalai atau semakin tertib? Apakah janji tetap dipelihara? Rezeki dibagi, lisan dijaga dari pamer. Gunakan yang kecil untuk menanam yang besar. Sisihkan sebagian untuk berbagi. Investasikan pada ilmu, alat atau kebiasaan yang meneguhkan panggilan. Dengan demikian, keberuntungan tidak menggemukkan ego, melainkan memperkuat misi. Bab 12. Hambatan yang menyakitkan. Lalu tibalah kabar yang tak diharapkan. Proyek mendadak dibatalkan. Angka penjualan merosot tajam. Pesan yang disalahfahami menyalahkan sengketa. Semua itu bukan pengumuman kegagalan, melainkan ketukan dari sang penguji yang sengaja menyentuh titik paling rapuh untuk melihat apakah hati tetap berdiri karena iman atau hanya karena suasana mendukung. Sakitnya nyata, tenggorokan mengering, napas seakan terbelah, pikiran menuding dan menyesali. Namun di balik dentuman itu, Tuhan tengah menakar kapasitas wadah, seberapa luas hatimu menampung rencana yang lebih besar. Hadiah agung tak mungkin dituang ke dalam gelas rapuh. Maka, ketika badai kecil menghampiri, jangan gentar. Dengarkan irama yang lebih dalam, denyut yang mengajarkan ketenangan. Rasa perih bukanlah tembok terakhir. Ia hanyalah pintu yang menanti kunci bernama keteduhan, kejujuran, dan ketekunan. Ketika riuh mulai menekan, jedalah sejenak. Tarik napas panjang 3 kali, biarkan gemuruh reda. Bisikan dalam hati, aku memilih dhamma yang bekerja. Tinjau kembali kenyataan yang sesungguhnya, bukan bayangan yang ditakuti pikiran. Carilah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Mungkin satu kalimat dalam proposal yang perlu disempurnakan, satu batas yang harus ditegaskan pada rekan, atau satu permintaan maaf yang patut diucapkan tanpa benteng pertahanan. Ketika percikan konflik mulai menyala, pilihlah kata yang menjaga jembatan, bukan yang membakarnya. Bila angka-angka runtuh, ubahlah rasa malu menjadi data yang dapat diuji ulang dalam 24 jam ke depan. Ingatlah, rintangan itu bukan untuk menutup jalan. Ia menyingkirkan batu di dalam diri, ego yang mudah tersinggung, kebiasaan menunda, cara kerja yang masih semrawut, agar ketika pintu jawaban terbuka, langkahmu tak tersandung kelemahan lama. Rasa sakit adalah penunjuk arah yang jujur. Ia mengarahkanmu tepat pada bagian yang perlu dikuatkan sebelum langit menurunkan tantangan yang lebih besar. Tutup setiap hambatan dengan keputusan yang tak mudah dibatalkan, satu tindak lanjut yang santun meski hatimu masih perih, satu perbaikan kecil yang terukur hasilnya. Satu doa yang tegas, namun penuh kepasrahan. Ucapkan, Tuhan luruskan niatku, teguhkan langkahku, ajari aku menjaga anugerah-Mu. Setelah itu, rawat ritmemu, tidur yang cukup, air hangat yang menenangkan, gerakan tubuh yang sederhana, dan syukur yang diucapkan meski singkat. Syukur bukanlah menipu diri. Ia menatah ulang fokus agar mata mampu menangkap celah harapan yang masih terbuka. Ketika engkau menanggapi ujian dengan ketenangan yang dibarengi tindakan, rintangan akan tunduk. Ujian pun dicatat, lulus. Aneh namun nyata, pada titik itu, sesuatu mulai bergeser. Telepon yang lama diam mendadak berdering. Pintu cadangan terbuka, atau ide baru menyala dari reruntuhan rencana lama. Engkau pun keluar bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai penjaga jawaban. Lebih jernih, lebih teguh,
lebih layak menyambut keberuntungan yang tengah melaju ke arahmu. Pada akhirnya, dua pejabat yang menjadi lambang terang dan tantangan tidak datang untuk berdebat. Mereka hanya mengetuk, menyalakan lampu, lalu berdiri di ambang. Setelah beberapa menit, langkah mereka memudar. Tinggallah dirimu, hatimu, niatmu, dan kesediaanmu. Disinilah titik keputusan. Tempat doa bertemu disiplin. Harap bertemu keberanian. Tuhan tidak menyeretmu melewati pintu. Ia menanti persetujuanmu. Jika selama ini engkau menunggu tanda, ketahuilah tanda itu telah hadir dalam bentuk arah yang jernih dan ujian yang memurnikan. Pertanyaannya sederhana. Apakah engkau memilih menjadi penonton hidup atau saksi yang menandatangani takdir sendiri? Bukalah hati pada pesan ilahi itu. Tarik nafas dalam, sebutkan niat yang jelas, lalu ambil satu tindakan yang tak bisa ditarik kembali hari ini. Kirim naskah yang tertunda, telepon nama yang terlintas dalam mimpimu, perbaiki kalimat yang melemahkan rencanamu, atau tutup pintu yang terbukti menguras jiwa. Terimalah godaan kecil sebagai latihan ketabahan dan gesekan kecil sebagai pengasah keteguhan. Jaga lidah dari pamer, ritme dari kemalasan, hati dari rasa takut kehabisan. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah cap pada surat keputusan langit. Engkau layak menerima, karena engkau siap menjaga. Ketika godaan untuk menunda berbisik, ingatlah, penundaan adalah cara paling halus menolak karunia. Jika engkau menutup diri, pintu itu tak pecah. Ia hanya berputar menjauh. Hidup pun akan dipenuhi kata nyaris. Nyaris kirim, nyaris mulai, nyaris berani. Itu bukan kutukan, melainkan konsekuensi. Namun, rahmat tetap memanggilmu hari ini. Pilihlah dengan tegas. Katakan dalam hati, aku membuka diri pada pesan Tuhan. Aku melangkah sekarang. Aku menjaga yang dipercayakan kepadaku. Biarkan keputusan menjadi doa yang berjalan. Tenang saat diuji. Tangkas saat dibukakan jalan. Ketika engkau melangkah melewati ambang itu, segala rintangan menunduk hormat. Tugas mereka selesai. Kini giliranmu menjadi bukti bahwa iman yang dipilih dan dijalankan akan selalu menemukan pintu yang tak lagi berpaling. Hidupmu bukan kebetulan. Setiap luka, setiap air mata, dan setiap kemenangan kecil hanyalah jalan menuju momen ini. Satu membawa cahaya, satu membawa tantangan. Keduanya tidak untuk menakutkan, melainkan menguji kesiapanmu naik ke tingkat kehidupan berikutnya. Waktu berjalan cepat, jangan biarkan keraguan merampasnya. Langit telah menaruh kepercayaan besar kepadamu. Kini saatnya berdiri tegak, melangkah pasti, dan membuktikan bahwa engkau adalah jiwa yang dipilih, yang tidak mundur dari takdir besarnya.